Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahmah, Ramadan ilmiah ilahiyah penuh berkah yang diselenggarakan oleh Majelis Daerah Forhati, Forum Alumni HMI Wati Kota Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tentang teknologi dan puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada era digital saat ini, pelaksanaan ibadah puasa tidak bisa terlepas dari pengaruh dan dampak teknologi. Akankah kita membuang waktu menunggu berbuka puasa hanya dengan bermain game sepanjang hari? Akankah kita membiarkan teknologi mencuri waktu kita dengan sia-sia? Ataukah teknologi harus melayani kita dalam hal memperlancar dan mendukung kekusukan kita dalam melaksanakan ibadah? Pemirsa, era digital adalah era di mana kita dapat mengakses informasi dengan serba cepat dan mudah. Didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, kita dapat mengupdate informasi setiap saat, juga berkomunikasi, bahkan menggunakan berbagai fitur aplikasi yang ada pada smartphone, tablet, laptop, dan berbagai perangkat internet lainnya. Hampir setiap orang, bahkan diri kita, memiliki smartphone yang digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti komunikasi, bisnis online, dan telah menjadi bagian dari gaya hidup. Mulai dari anak-anak sampai dewasa sudah familiar dalam pemakaian smartphone. Pemirsa rahmah, pandemi COVID-19 yang memaksa kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, menyebabkan anak-anak hingga dewasa berakrab ria dengan smartphone. Berdasarkan data bulan Juli 2021, pemakai smartphone telah mencapai 5,3 miliar orang atau sekitar 67% populasi dunia. Bukan main. Dan Indonesia menempati peringkat keempat setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat dengan 170,4 juta pengguna smartphone atau sekitar 61,7% dari populasi Indonesia. Seiring dengan itu, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 73,7% dari populasi atau sejumlah 202,6 juta pengguna internet. Pemirsa yang berbahagia, melalui smartphone yang dipegang, kita bisa mengunduh berbagai aplikasi yang dibutuhkan. Ada aplikasi yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan ibadah, ada juga yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan ibadah. Beberapa aplikasi yang berhubungan langsung dengan ibadah seperti aplikasi jadwal sholat, jadwal puasa, jadwal imsyak, Al-Quran digital, panduan belajar membaca Al-Quran, kumpulan hadis Bukhari Muslim, kumpulan sholawat, kisah-kisah sahabat Rasul, kisah-kisah hidayah, tausiah, berita seputar Ramadan, aplikasi zakat,
lokasi masjid terdekat, dan masih banyak lagi. Beberapa aplikasi yang lain seperti menunjukkan menu buka puasa, tempat wisata kuliner yang menyediakan untuk berbuka dan sahur, juga aplikasi yang memanjakan kita untuk mudik di Hari Raya Idul Fitri seperti panduan perjalanan mudik, kemudian jalur mudik atau arus balik yang tidak macet, pom bensin, tempat rest area terdekat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Melalui beragam aplikasi ibadah dapat digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sarana berlomba-lomba untuk mengalahkan diri sendiri dalam melakukan kebaikan. Pemirsa, berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengambil makna bahwasanya peran teknologi dalam hal ini, teknologi informasi dan komunikasi seperti dua sisi pisau. Jika digunakan secara benar, maka teknologi dapat mendukung kelancaran dan kekusukan pelaksanaan ibadah puasa, tetapi jika sebaliknya salah menggunakan, teknologi justru dapat mengganggu kekusukan ibadah kita. Seperti jika kita chatting, bermain media sosial, game sepanjang hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang dikhususkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabatnya ketika menjelang tiba bulan Ramadan, yaitu telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, di mana Allah melihat kalian berlomba untuk meraih keutamaan. Maka perlihatkanlah yang terbaik dari diri kalian dalam beribadah. Dengan mencari literasi tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan, maka kita manusia sebagai makhluk Allah harusnya bersemangat, bergembira, menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan paling sempurna yang bisa diperoleh dari puasa adalah mendapatkan surga dari pintu Ar-Rayyan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu di hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukan saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun untuk memasukinya, sedangkan yang lain tidak. Bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan melihat keutamaan bulan Ramadan dan puasanya, akankah kita menyia-nyiakan waktu 1 bulan istimewa ini? Akan sangat merugi jika kita tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dengan berpuasa, tarawih, tadarus, zikir, bersedekah, berbakti pada orang tua, dan masih banyak lagi.
Pemirsa, seyogyanya dengan teknologi tidak ada hal yang sulit, maka ibadah dan puasa kita seharusnya lebih aman, lebih nyaman, lebih sehat, lebih khusyuk untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan keberadaan teknologi untuk mempermudah manusia, untuk melayani manusia sebagai makhluk beribadah kepada penciptanya, bukan sebaliknya manusia diperbudak oleh teknologi. Na'udzubillah min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari perkara itu. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kita kembali dengan banyak Ramadan berikutnya. Amin, Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.